Ya. Ini tuh udah jam 7 tuh loh. Tapi aku belum apa lagunya. Nanti lagi. Sekarang adik-adik udah ada di depan layar laptop, di depan layar HP mau ikut sekolah minggu pagi ini. Sungguh, mana yang udah siap? Mana? Udah yakin nih siap? Sudah disiap semua di layar HP masing-masing Kak Ade. Oh baik. Tapi Kak, kan ada juga yang udah siap dari minggu-minggu lalu. Wah, minggu lalu? Iya. Udah nungguin gitu Kak dari minggu lalu? Iya, ada yang udah ngikutin ibadah anak dari minggu lalu. Ketika pengen tahu? Ya pengen tahu, pengen disapa juga nih Kak Oke, Ade. kita lihat ya siapa aja sih yang udah ikutin sekolah minggu Ibadah anak minggu lalu. Iya, ibadah anak minggu lalu. Ini dia. foto Kak Ade. Oh ya? Kadang mungkin ada adik-adik yang belum ngirim juga, tapi juga nonton. Wah, viewernya kita berapa ya sekarang ya? Banyak lah, Jutaan ya? pada ikut sekolah minggu. Iya, oke. Nah, Kak Ade, Ya. buat adik-adik ini pasti udah kangen banget nih sama teman-teman sama kakak-kakak sekolah minggu juga. Terus gimana kalau kangen? Biasa salam-salaman. Boleh. Boleh dong. Kirim salam. Boleh kirim salam. Ke Katika. Pokoknya ke nomor yang di bawah ini. Terus abis itu kalau udah kirim salam, kita bacain. Iya, nanti kita bacain tiap minggunya. Oh sungguh? Iya. Oke, Misalnya banyak. ada yang kangen sama Kak Ade nih, Iya. atau mungkin sama temennya. Boleh tuh kirim salam buat ini nih. Oke, salamnya sehat selalu. Selalu rajin ikut sekolah minggu. Ya, tetap semangat. Oke. Tuh, boleh langsung Boleh, dikirim kemana Kak Ade? Mungkin di nomor bawah ini? Iya, ke nomor yang di bawah ini. Oke. Sekarang Kak Ade, karena semuanya udah siap nih, Oke. udah siap buat sekolah minggu, kita mau mulai dengan berdoa. Oke, Katika, mari kita berdoa. Katika yang pimpin. Iya, Kak Tika yang pimpin. Adik-adik di rumah ikutin Kak Tika berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Terima terima kasih. kasih karena pagi hari ini Karena karena pagi hari ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah memberikan udara yang segar, udara yang segar, cuaca yang cerah cuaca yang cerah untuk kami memuji Tuhan. memuji Tuhan. Kami sudah siap Kami sudah siap untuk sekolah minggu. untuk sekolah minggu. Tuhan berkati Tuhan berkati saat kami menyanyi, saat kami menyanyi, saat kami mendengar firman, saat kami mendengar firman, agar kami bisa mengikuti dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sudah berdoa Kak Ade. Kita mau nyanyi, tapi Hmm? lagu ini nih Iya, diminta sama adik sekolah minggu. iya, ada request lagu Iya. khusus nih dari teman kita, namanya siapa? Ada adik Drew minta lagu ini. Oh, request
request lagu apa tuh Kak Ade? Aku kasih tahu gerakannya ya. Coba aku tebak ya. Hewan. Bisa jadi. Bebek. Iya, ada bebeknya. Ada apa lagi? Haleluya. Haleluya. Iya. Bentar, ada bebeknya, Ya. ada haleluyanya. Iya. Oh, ada yang tahu nggak yang di rumah? Apa ya lagunya? Oh ya. King Kong bukan Kak? Iya. Oh, jadi ada siapa tadi yang request? Ade Drew Mm-mm. minta kita bareng-bareng semuanya nyanyi Lagu King Kong. Yuk bareng-bareng yuk. Semua berdiri soalnya pakai Ayo. gerakan ini. Ayo ikutin Kak Tika. Ikutin Kak Ade. Ya. Badannya besar dan juga kakinya pendek. Ada juga binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bentar, Kak Ade. Tadi kayaknya liriknya berubah deh. Ya, jadi King Kong badannya besar dan juga kakinya pendek. Terus ada juga, Iya, berubah juga tuh. binatang bebek. Itu kenapa Kak Ade? Karena King Kong kan emang badannya besar. Iya, King Kong memang badannya besar. Bebek lehernya emang panjang. Iya, kakinya juga pendek. Iya. King Kong tadi. Berarti nggak aneh ya Kak Ade? Nggak aneh, itu namanya unik. Jadi itu bukan aneh tapi unik ya Kak Ade. Iya. Nah, gimana kalau kita ajak adik-adik buat nyanyi sekali lagi ya? Ya, Yuk, sekali lagi King Kong. Badannya besar dan juga kakinya pendek. Ada juga binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Hebat ya? Kuasa. Semuanya unik. Unik, nggak ada yang aneh. Ada yang aneh, unik. Unik. Nah, Kak Ade, sekarang kita mau mendengarkan hukum kasih. Hukum kasih di mana tuh? Di Alkitab kita siapin dulu sekarang. Nah, terus kita sama-sama buka di kitab Matius. Matius 22 ayatnya yang ke-37. Bentar Kak Tika, pelan-pelan ya. Oh iya. Matius 22 ayat 37 udah ketemu 22 Oke, sudah. sampai ayatnya yang ke-40. Oke. Ketika baca ya. Sip. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, kita tiap minggu diingetin buat sayang sesama. Mengasihi. Iya, mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu siapa aja? Nah, ketika mengasihi siapa aja itu berhubungan dengan Wis. Kak Ade udah 2,5 bulan di rumah. Lama ya? Iya. Karena ini yang harus di dalam rumah itu Iya, ya Pak nggak Ade. boleh nggak boleh main-main dulu. Nah, Kak Ade merasakan tambah sayang sama keluarga, Sama mama? sama mama, Sama papa? sama adik, sayang semuanya. Semua Iya. itu mengingatkan Kak Tika sama aku. Apa tuh? Cinta keluarga Tuhan. Oh iya. Oke, mari kita nyanyikan Kak itu. Ini sama-sama Cinta ya Dek. keluarga Yuk, Tuhan. kita nyanyi sama-sama.
keluarga. Makin sayang sama keluarga. Papa. Nah, Kita kan tadi udah apa aja ya Kak? Nyanyi, doa, nyapa adik-adik. Apa lagi ya? nyanyi lagi. Nyanyi lagi, ya bener. Nyanyi lagi, baca hukum kasih, nyanyi lagi. Banyak. Tapi kurang. Kurang apa? Kurang Kak Tika pengen dengar firman Tuhan. Adik-adik juga pasti pengen dengar cerita hari ini. Oke, kita hari ini sama Bu Pendeta apa Pak Pendeta? Sama Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, kemarin kan udah Bu Dorcas. Iya, udah ada Bu Dorcas. Udah ada Bu Kristi, minggu lalunya lagi. Ah. Berarti minggu ini Sama siapa? sama siapa ya? Siapa ya adik-adik? Siapa ya adik-adik? Kirimkan jawaban Anda, enggak ya? enggak, ya, langsung enggak. aja. Oke. Iya, Kali ini kita mau dengerin cerita dari Bu Chris. Tian Mulyati. Gimana ya? Panggil dulu. Bu Christian. Halo. Halo. Kak Ade. Halo Kak Tika. Halo Kak Dista. Tapi ini beneran Bu Christian bukan? Iya. Bawa apa sih? Bawa apa itu? Bawa apa? Ayo. Apa ya? Jamu. Wah, Jamu. Jadi tadi tuh Bu Christian habis mampir ke pasar online-nya GKJ Gondokusuman. Itu rame nggak Bu pasarnya? Pasarnya online. Oh, jadi nggak yang ketemu rame-rame gitu Oh, kan? kita kan lagi physical distancing. Iya. Ya. Online. Jadi kalau adik-adik mau belanja, cukup nanti save nomor di bawah ini, nomor pasar online-nya GKJ Gondokusuman. Terus nanti kunjungi profilnya, bisa deh belanja di situ, hubungi penjualnya. Kita bisa dapatkan barang yang kita inginkan. Keren ya. Oh, iya dong. Hari ini bawa jamu ini. Hari ini bawa jamu. Minggu depan bawa apa Bu? Minggu depan siapa ya? Yuk kita minum-minum jamu sambil dengerin firman Tuhan yuk. Ya. Siapa yang suka minum jamu? Aku suka. Aku suka. Itu kakak-kakak yang di belakang juga Wah, yang mau. adik-adik pasti juga suka. Gimana nih rasanya minum jamu? Gimana rasanya? Ada yang asam, Asam. Apa itu? kunir asam. Bawa dong. Bawa. Lagi-lagi. Biar nggak batuk ketika itu. Biar nggak batuk. Iya, biar nggak biar suaranya bagus. Apa? Ayo. Apa ya? Kayak kencur kali ya? Beras kencur. Cucok. ada. Beras kencur. Ayo lagi. Ada lagi apa? Gula asam ada nggak? Gula asam ada dong. Biar Pokoknya lasting ya. lengkap semuanya Ayo yang kita dibawa. lihat, kita lihat. Jamu-jamunya. Jamunya siapa tadi yang mau beras kencur? Ketika biar suaranya bagus. Ya, biar suaranya bagus. Silahkan, mau seberapa? Tipis-tipis aja ya. tipis-tipis aja. Wah, makasih Bu. Sama-sama. Si Ade di situ pengen lihat Bu, si Ade di situ. Iya, lihat beras kencur. Tararat. Ya, ada lagi yang Aku tadi mau mau asam-asam. kunir asam. Iya. Dikocok dulu. Oke. Biar mantul. Mantul. Masih baru ya Bu ya? Masih baru ini segelan ini. Beras kencur. Beras kencur. Kunir kunir asam. Aku lali kasihan Bang Bule. Kayaknya kalau Mas Dista ini butuh yang namanya pahitan. Wah, pahitan ini buat Yang kayak apa? ini aja Bu, yang kayak ini boleh ya? Ini enak, icipi. Pahit segar. Pegang dulu. Siap Bu. Ini Walaupun pahit banget pahit. ini Bu. Enggak. Icipi dulu lah. Cipin dulu, oke. Bu, itu juga Ada lagi? Ada lagi. Siapa mau? Ada kakak-kakak multimedia, ada kakak-kakak yang di audio, ada Ada Hani, ada tamu kakak lawak. semuanya. Iya. Wah. Siapa yang mau? Biar sehat, biar Biar semangat. sehat, biar semangat para multimedia. Silahkan diminum. Mau satu botolnya juga enggak apa-apa ini. Ya, silahkan. Ada lagi yang mau kalau uyup-uyup cuma buat aku tok ya. Uyup-uyup. Nah,
pahitan, sudah, beras kencur. Nah, ini ada lagi. Beras asem. Galian singset. Untuk multimedia yang masih single. Silahkan. Iya, biar tetap singset seperti Bu Christian. Tidak ya? Seperti Mbak Ade. Seperti Mbak Tika. Ya, jamu itu banyak sekali manfaatnya. Boleh diminum, Bu? Boleh, silakan diminum. Kunir asem, beras kencur. Ini tombolnya ada nggak? Ada nanti sama Pak Sur ya. Ada pahitan, ada macam-macam. Buat apa sih itu? Ada yang buat antioksidan. Wah. Kalau pahitan ini bisa untuk obat gatal-gatal alergi. Oh, wow. Wah, terus yang banyak lagi ada jahe dan lain sebagainya. Biar tetap sehat, kuat, apalagi di masa corona ini kita harus jaga stamina. Wow. Tapi Bu Christian di sini bukan mau ngiklan jamu. bukan. Sampai lupa. Bukan mau ngiklan jamu. Jadi kita belajar bahwa dari satu jamu itu ada beragam manfaatnya. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan, dari satu roh beragam karyanya. Wah, silahkan duduk, kita mau belajar firman Tuhan. Satu roh beragam karya. Hari ini adik-adik dan juga kakak-kakak sekolah minggu, kita memperingati hari Pentakosta. Apa itu? Apa itu Pentakosta? Ada yang tahu Pentakosta apa? Hari turunnya Roh Kudus. Pintar sekali. Hari turunnya Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika hari Pentakosta itu? Penasaran? Roh Kudus turun. Bagaimana kisahnya? Yuk kita saksikan, kita baca, kita simak dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13. Saya bacakan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Dari firman Tuhan ini kita belajar tentang Roh Kudus. Roh yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Roh inilah yang mengubah para murid tadi. Murid tadi kan tadinya biasa-biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa. Murid-murid yang tadinya mereka bahasanya ya bahasa sehari-hari, sekarang murid itu bisa berbahasa dengan bahasa yang lain. Tadi disebutkan ada banyak sekali pendatang di sini ya, kalau dihitung ada banyak sekali begitu ya. Jadi Roh Kudus ini memampukan para murid berbahasa lain. Dan yang paling penting adalah Roh Kudus mengubah murid-murid yang tadinya takut sekali diancam oleh orang, takut sekali kalau dicari oleh orang banyak, takut karena Yesus sudah meninggalkan mereka. Mereka menjadi berani. Berani untuk apa? Berani untuk mewartakan Injil. Nah, Roh Kudus sudah turun untuk setiap orang pada waktu itu. Tapi Roh Kudus tidak hanya turun kepada para rasul. Roh Kudus turun juga ke atas kita. Nah, siapa sekarang yang percaya pada Roh Kudus ada dalam diri kita? Angkat tangannya. Yang di rumah yang percaya pada Yesus, maka mendapatkan Roh Kudus. Dalam dirinya ada dikarunia Roh Kudus, angkat tangannya. Nah, Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk berkarya. Coba sebutkan karya Roh Kudus itu apa sih? Masih ingat buah-buah roh? Oh ya. 9 buah roh. Yang pertama KASIH. Ya, kasih. Yang kedua sukacita. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat sabar. Yang kelima Murah hati. kemurahan. Yang keenam kebaikan. Yang ketujuh kesetiaan. Kedelapan kelemah lembutan. Dan yang terakhir penguasaan diri. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan 9 buah roh itu tadi. Jadi kalau masa corona ini adik-adik harus di rumah. Aku udah gak sabar pengen ke mall gitu ya. Aku pengen halan-halan, pengen ke pasar beli jamu. Sabar. Kita harus menguasai diri gitu ya. Kalau sudah pengen marah-marah, ingat kita juga harus bisa untuk belajar menguasai diri, bersukacita, mengasihi, damai sejahtera, dan ke-9 buah roh itu. Oke? Nah, kalau tadi 1 jamu itu bisa banyak sekali manfaat, maka 1 roh, Roh Kudus, punya beragam karya. Sekarang sudah siap adik-adik untuk berkarya? Siap. Walaupun di rumah, ayo kita tetap kreatif. Kita bisa ciptakan video-video, konten-konten, kita upload di YouTube supaya menyemangati teman-teman. Kita bisa bikin puisi. Kita bisa bikin cerita pendek. Kita
kita juga bisa bantu orang tua di rumah. Berkebun itu kan juga bermanfaat toh. Nah, menghasilkan buah dan sebagainya. Itu bagian dari berkarya. Kalau kita sudah percaya pada Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan beragam karya. Selamat menghayati karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita sekarang berdoa, mohon Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan. Tirukan Bu Christian ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur, untuk hari ini. Kami boleh mendengar firman dan diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam diri kami melalui Roh Kudus. Mampukan kami untuk bisa terus percaya bahwa Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, gitu. Tadi Kak Adi kan dengar apa? Ada KASIH yang nggak boleh marah-marah. Ada lagunya, Bu. Apa itu? KASIH. KASIH. Ayo kita Yo, nyanyi. sambil berdiri. Buah roh. Gak marah-marah, sayang sama yang di rumah. Iya. Bantu, terus Sabar. Kalau suruh jagain adik sabar. Sabar, nggak boleh marah-marah gitu tadi ya. Terus damai sejahtera, sukacita. Nah, kita mau bersyukur, Bu, karena Roh Tuhan sekarang ada di hati kita kan. Iya. Kita dikasih Roh Kudus supaya jadi anak yang baik. Kita mau bersyukur sama Tuhan, mau kasih persembahan. Kak Ade, Iya. tadi di awal tuh kan kita latihan tuh lagu Iya. Andai ku jadi kupu-kupu. Oh iya itu, kita nyanyi itu ya. Tapi kita persembahan dulu. Iya. Oke, kita nyanyi. Andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku.
saatnya kita berdoa. Oke. Hari ini kita mau berdoa untuk satu, gereja. Lalu untuk adik-adik yang mau ujian, betul. akhir. Ujian akhir. Dan pastinya online ya. Perjuangannya pasti luar biasa. Kita doain adik-adik. Yes, apalagi Kak Ade. Dan doa persembahan. Terus nanti kita tutup doa kita pakai kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Oke. Dimulai dari Kak Ade. Terus Doa untuk gereja. terus Kak Tika berdoa buat adik-adik yang mau ujian. Iya, oke. Dan persembahan yang penutup serta doa Bapa kami oleh Saya. Baik. Oke. Siap. kita siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tirukan ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Kami bisa sekolah minggu. Dan ibadah. Secara daring di rumah bersama keluarga. Tuhan Yesus, tolong berkati gereja kami supaya bisa menolong sesama yang membutuhkan, memberi kekuatan untuk yang lemah, dan menghibur yang sedih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami yang akan menghadapi ujian. Tuhan Yesus berkati kami. Apa yang sudah kami pelajari, boleh kami ingat-ingat, dan kami mengerjakan ujian dengan percaya diri, dengan jujur. Tolong kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang sudah kami nikmati dan kami simpan dalam hidup kami. Saat ini kami haturkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan ini menjadi kemuliaan Tuhan. Saat ini kami akan berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita menghafal Rasuli dan terima berkat dari Ibu. Ya, mari bersama dengan umat percaya kita mengaku percaya melalui pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita siapkan hati kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak, saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Christian. Bersama, Tuhan berkati semuanya. Tapi masih ada pengumuman. Apa tuh? Kita mau mengingatkan lagi. Oke, Kak apa Ade. tuh? Kalau itu tadi, kalau adik-adik kirim foto yang kayak tadi di awal itu, jangan lupa mukanya harus kelihatan. Jangan punggungnya. Oke. Oke. Terus itu lagi apa namanya? Bisa kirim-kirim Salam. buat Nanti dibacain ya. Hmm. Oke, terus apa lagi, Kak? Ada mungkin dari Kakak Multimedia? Apa itu? Oh iya, satu lagi. Apa itu? Terima kasih bisikannya ya. Ada yang udah bikin itu loh, yang Kak, hati, kartu. itu. Iya, Apa? kartu Apa dari itu? hati. Oh, Berorigami berbentuk origami hati. berbentuk hati. Nah, itu. Ada yang udah ini Udah bikin ngumpulin belum ya? dia, ada 5 adik yang bikin dan dapat hadiah. Ini dia. Pemenang membuat origami bentuk hati. Yang pertama, Nindi. Yang kedua, Tian. Yang ketiga, Timothy. Yang keempat, Kayla. Dan yang kelima, Sima. Selamat untuk pemenang. Selamat ya. Besok ketika bikin Iya ya, nanti biar biar hadiah besar Wih, besar. dari Tuhan. Oke Kak Ade, Bu Christian. Iya. Bisa, sudah saatnya kita Kita ayo. kita mau ngapain lagi? Mau jualan jamu lagi? Mau lanjut mungkin Bu Christian. Sudah kuat, strong. Adik-adik di rumah juga sudah semangat lagi. Nah, sekarang kita mau pamit. Oke. Kita mau nyanyi lagu Usai Sekolah Minggu, mari kita pulang. Salam sampai